Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para jamaah salat Isya tarawih yang dirahmati Allah, alhamdulillah, disyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang mulia ini Allah senantiasa masih melimpahkan rahmat, nikmat, hidayah kepada kita sekalian, sehingga kita masih bisa melaksanakan perintah-perintah Allah, yaitu Qiyam Ramadan dan juga amalan-amalan sunnah yang lain. Salah satunya adalah sholat tarawih pada malam hari ini. Mudah-mudahan apapun bentuk kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, senantiasa kita manfaatkan dengan baik dalam rangka ketaatan kepada Allah, yang pada akhirnya kita sekalian dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salat serta salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah, teladan bagi kita sekalian, dan mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing diri kita, menjaga keimanan kita untuk bisa selalu mengikuti sunnah-sunnah beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga apapun yang kita lakukan mudah-mudahan senantiasa sesuai dengan syariat Allah dan juga sunnah-sunnah Rasulullah, yang pada akhirnya kalaupun kita diwafatkan oleh Allah, mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Isya tarawih yang dirahmati Allah, malam hari ini katanya malam spesial. Jadi apa yang spesial? Salat Isya tarawih langsung witir. Harapannya mungkin nek wayah kultum ngantuk ritek turu kan gak enek sing gugah. Los. Nggih ya? Nah, maka para jamaah yang dirahmati Allah, bulan Ramadan itu setiap tahun tetap sama saja. Tidak ada yang berubah. Sejak zaman nenek moyang kita, sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ramadan ya tetap ada, setiap tahun ada. Maka yang membedakan antara Ramadan tahun lalu dan tahun sekarang adalah hanya diri kita. Nek Ramadane pancet wonge sing ganti, ngoten nggih nggih. Dadi sing biyen iso melok jamaah, sing melok tarawih, mungkin dalam Ramadan ini sudah tidak bisa bersama-sama lagi untuk melaksanakan Qiyam Ramadan dan juga sholat atau sunnah-sunnah yang lain. Maka dari beberapa bulan yang lalu kita sudah memperbanyak doa, Allahumma barik lana fi rajabana wa sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah keberkahan pada kami di bulan Sya'ban, di bulan yang baik-baik ini penuh barokah, di bulan Rajab, di bulan Sya'ban. Kemudian memohon yang terakhir adalah sampaikanlah umurku untuk bisa ketemu yang namanya bulan Ramadan. Lantas pertanyaannya, nek wis ketemu Ramadan arep lapo? Kan gitu toh. Apa tah wis mengikuti jadwal buber ndek ndi ya wayahe? Ya ndak apa-apa. Di Al-Maun nek buber rono. Sesuk ning nggone Nurul Huda budal rono, ora apa-apa. Atau mungkin agenda-agenda yang lain. Wah nek Ramadan gawe ini jajan rengginang sodo oke, nek akeh wae pesenan, ya ndak masalah. Tapi jangan hanya asumsi dunia saja. Mari kita rubah pemikiran kita, mindset kita. Nek ketemu Ramadan terus lapo. Ada 3 golongan yang jika dia ketemu Ramadan tapi dia tidak bisa memanfaatkan dengan baik, maka dia termasuk golongan orang yang dilaknat oleh Allah. Yang pertama adalah orang yang ketemu Ramadan tapi dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah.
Para jamaah yang dirahmati Allah, dosa atau kesalahan yang kita lakukan ibarat orang utawa pak tukang maku tembok salah tembisan. Sesuk nggih salahnya dipaku sebelah teh. Seberapa banyak paku yang nempel ya seberapa itu dosa kita. Ketika kita memohon ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah, maka dosa-dosa ini akan dicabut. Apakah tembok sing bekase paku kuwi ketika diampuni oleh Allah atau kita memohon maaf kepada Allah seketika akan baik, akan polos, halus lagi? Enggak. Ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Contoh, maido tanggane, walah yo wae jangane blendrang, mbok yo sing apik, sing enak. Ngene iku kan yo nglarani ati to. Senajan toh riyaya Idul Fitri ketemu, yo sepurane sing akeh nggih. Oh iya padha-padha sami rawon. Nah, ya ndak apa-apa. Tapi apakah dia langsung mengikhlaskan atas kesalahan yang kita lakukan? Enggak. Ketoke yo tak sepuro. Tapi kok sesuk enek masalah neh diunggah neh. Oh mbiyen ning omahe saiki dibaki yo ngono neh. Wah. Sama. Ndak ada perubahan. Maka ketika kita bertemu dengan Ramadan, kemudian kita tidak bisa mendapatkan ampunan Allah, kita termasuk orang yang rugi. Kita akan selalu senengane golek bonus. Ngapunten, bapak-bapak biasanya nek sing ngopi, kacek 500 kopine pindah ning warung liya. Bapak-bapak apa ibu-ibu biasanya ini? Jadi nek blonjo iki nggone tanggane barange padha. Cuma regane kacek 500. Mergane kulake mbek pare terus dikulak go ning Canggu misalkan. Kacek 500. Sampeyan lho wong-wong iki panggah milih nang pare kok. Nggih napa nggih? Golek sudone 500 ngono. Maka seharusnya di saat kita menginginkan ampunan dari Allah, kudune yo ngono. Wes pas Ramadan rek tak njaluk sepuro nang ngene Gusti Allah sing akeh. Tak ngibadah sing akeh. Karena di dalam sebuah hadis qudsi Allah menyampaikan asyamul li wa ajzi bih. Puasa itu hanya untukku kata Allah, maka pahalanya terserah aku kata Allah. Jadi nek poso kuwi ganjarane terserah Gusti Allah. Ora awake dhewe, ora malaikat. Soale wong poso gak iso dinilai, Bu. Isu poso awan titik tibake wayah blonjo ngedumel karo bakul letek. Ngrasani tanggane sing blonjo, alah. Dek ini jangan asem, saiki bening mbok ganti tetep budak-budak titik. Wis apa nggih? Posone wis mulai berkurang. Maka itulah yang harus kita jaga, jangan sampai. Maka ampunan Allah harus kita upayakan. Wis gak usah bagaimanapun. Kemudian yang kedua, orang yang ketemu Ramadan tapi dia tetap dilaknat oleh Allah ketika dia masih bersama kedua orang tua, tapi dia tidak bisa mendapatkan surganya Allah. Eman-eman. Para jamaah yang dirahmati Allah, orang tua, nggih ngapunten sing duwe orang tua, kula pun mboten. Jadi gini, orang tua itu kondisinya akan sama seperti halnya anak kecil, akan kembali. Mungkin di saat kita menjadi seorang anak, merasa orang tua ini rewel. Wah, mbok ngene ra bener, wis to gak usah ngene. Nah, kita itu seringkali seperti itu. Menyakiti hati orang tua. Tanpa kita sadari, kita merasa diri kita paling benar. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, dalam momen-momen ini Ramadan sekalipun kita harus perbaiki akhlak kita, perbaiki hubungan kita dengan saudara kita, tetangga kita, terutama dengan keluarga, orang tua, harus kita perbaiki. Apalagi Ramadan rawan permusuhan. Ora karo wong liya karo bojone. Poso-poso klimbru. Wis. Mbok nyambut gawe ngono, ra butuhe riya ndang akeh. Lah wis. Sing lanang pinter mari melok kaji kultum kok santai Bu. Poso iku nek turu ibadah. Dadi aku tak turu wae ben akeh amalku ibadah. Ndak seperti itu.
rawan konflik senajan toh Ramadan niku. Engko sore ngadepi buka yo geger maneh. Sing sitoke senenge es campur, sitoke njaluk kopi, njaluk teh, mboke sampe munyang ki jane piye to sak meneh kae njaluk rene sing padha. Maka hati-hati. Belum lagi menghadapi orang tua yang sudah uzur usianya. Kita harus hati-hati. Sampai jam berapa nih belum? Terus yang ketiga, orang yang dilaknat oleh Allah yaitu orang yang ketemu Ramadan tapi dia tetap sama saja, tidak ada perubahan. Jadi Ramadan diinginane yo ngene iki, Ramadan saiki yo pancet ae. Maka ada kalanya kita yang harus merubah, memuliakan Islam ini sendiri. Memuliakan Ramadan itu ya harus kita, bukan agama, bukan bulannya. Bahkan ada, mohon maaf, Ramadan kurang seminggu. Enek masjid musola iki nyewa terop, Bu. Soalnya masjidnya gak kamot. Saking ngakehe jamaah. Tapi tukang terop ya tekok pinten dinten iki, Pak? Hitung dina mawon dari tak mirip masjid. Lah, tarawih kan bisa ulang toh, mboten jamaah mung 7 dina tok bareng ngono kukut. Terope pun sewane 7 dina tok. Lah, kenapa? Ya ngono kuwi soalé nek wis mlebu 7 dina mundur akhirnya jamaah amber nduk ngarep kabeh gitu. Wis iso dilebokne. Artinya apa? Perubahan itu bukan dari orang lain. Harus kita yang merubah. Gitu. Banyak hal, maka hal-hal kecil harus ada ilmunya. Bahkan hal puasa sekalipun, ngapunten awake dhewe sing wis umur misalkan 50 tahun atau 40 tahun, poso kan wis kathek to jane. Wis puluhan tahun gitu. Tapi enek perubahan ora kan wis awake dhewe sing ngeruh. Ndak mungkin orang lain. Maka yang bisa menilai itu ya diri kita. Ndak usah ndelok suwi. Tarawih ini lunas khatam sampai malam terakhir apa enggak, itu diri kita yang menilai. Itu pertama. Kedua, keistiqomahan di dalam beribadah kita yang tahu. Biasanya nek malam selikur bapake umek nyambut gawe peng-pengan soalnya selak blonjone oke. Sing mbok-mbok ya ngono umek ngresi toples bolak-balik. Padahal wis ora enek sing lencer saiki ya. Sing lencer saiki online. Video call. Kadang cuma WA, kami sekeluarga mohon maaf lahir batin. Wes ngono tok saiki. Sok ben jajane sampean foto tok ae. Gak usah gawe jajan. Gitu. Maka perubahan itu harus kita perhatikan. Bahkan mohon maaf, gak usah ngenteni adoh bariyoyo, malam takbir iki lho. Masjid iki rata-rata wis genek wong. Adzan iki wis molor rembus sampai ketemu kudu isak neh rasane. Maka diri kita yang tahu. Apakah Ramadan ini berhasil atau tidak? Hanya diri kita. Bukan orang lain yang bisa menilai, tapi diri kita. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, Allah tidak akan merubah keadaan kita menjadi lebih baik, tidak. Apa nek wis nyambut gawe peng-pengan kuwi dijamin rezekine akeh ora mesti. Enek sing trimo tengok-tengok tanda tangan tok iku lho. Bayaran ini padha karo sampean kerja saulan muput, deleput sampai gak karu-karuan gitu. Karena terkadang kita tidak yakin akan rezeki Allah. Mohon maaf, rezeki itu sudah diatur oleh Allah. Sampean terus cicak enten cicak bener. Cicak ini kan yo gremet to. Tapi rezekine napa? Nyamuk. Masuk akal mboten? Gak masuk akal. Wong barang gremet tapi rezekine sing mabur. Kenapa? Karena itu takdir Allah, nyamuknya sing nyedek, Bu. Orang kok tidak iso mibur ora. Nyamuk sing nyedek. Artinya apa? Di saat kita mendekatkan diri kepada Allah, maka rezeki atau permohonan apapun yang kita inginkan akan Allah berikan. Lah nek awake dhewe kerja peng-pengan tapi lalai dengan kewajiban kita terhadap Allah, ya maka jangan berharap rezeki akan kita dapatkan. Karena seringkali kita menganggap bahwa rezeki hanya berasumsi dengan harta, dengan keuangan, dengan materi. Maka mohon maaf, saya ingin mengajarkan kepada kita sekalian belajar bareng.
Wong nek mangan nyapo ndongane Allahumma barik lana fi ma rozaqtana. Karena kita berpikir bahwa rezeki Allah ya berupa makanan limau tok. Bener nggih? Maka sekali waktu nek sampean arep mlebu pasar ndonga niku, Allahumma barik lana fi ma rozaqtana wa qina adzabannar. Soale setane pasar niku luwih abot. Budal nang pasar niku lho teko omah, wis ditulisi, aku engko tuku brambang, tuku bawang. Bareng nang pasar mulih nggawa dater. Mulai ke pasar. Padahal catetane iki mang brambang, bawang, karo kacang arep jangan lodeh. Tapi mulai nggo dater gawe kulup apa piye karo. Itu terjadi. Karena apa? Ya sama dhewe. Bukan orang lain. Kenapa? Karena kita menganggap harta itulah rezeki dari Allah, bukan keberkahan dari apa yang kita dapatkan. Maka sekali waktu kita harus mengalih pemahaman kita, keilmuan kita harus kita asah bahwa Allahumma barik lana itu bukan hanya untuk doa makan, tapi rezeki apapun yang Allah berikan itulah rezeki yang kita dapatkan, termasuk rezeki kesehatan. Ora gampang, Bu. Wong loro ki rezeki, wong waras ki yo rezeki. Loro ki rezeki nyapo? Mungkin ada hal lain sehingga Allah memberikan sakit biar dia bisa istirahat. Gitu. Kados kula niki dheweane dhewe loro ya seminggu. Karo Gusti Allah kon leren. Wis to, kecelemi pol-polan leren oce. Dinikmati. Itu rezeki dari Allah. Barang wis waras, tenanan gak keturutan leren gitu. Awan wis koyo ngono, sore sik kon ngene iki. Nah, ini takdir Allah. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, apapun keadaan kita, apapun kondisi kita, mari kita bersyukur kepada Allah. Kita perbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah. Di dalam surat Nuh ayat 10 Allah menegaskan, "Istaghfiru rabbakum fa innahu kana ghaffara." Mohon ampunlah kamu kepada Allah karena Allah adalah zat yang maha pengampun. Artinya, kalau kita ada masalah, ada kesalahan, mari kita mohon ampun kepada Allah. Yang jelas, kesalahan kepada manusia harus kita upayakan untuk meminta maaf kepada saudara kita, teman kita, atau siapapun itu. Kemudian kita mohon ampun kepada Allah. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan segala bentuk kesalahan, kekhilafan, kemaksiatan, dosa-dosa yang pernah kita lakukan dalam kehidupan ini, mudah-mudahan senantiasa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun usia umur yang sudah kita dapatkan sampai saat ini, mudah-mudahan amal kebaikan yang kita lakukan senantiasa diterima oleh Allah sebagai amal yang soleh yang pada akhirnya mendapat balasan berupa surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pun 20 menit kejawan. Akhirul kalam, mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.